Halo guys, kembali lagi di channel HP by. Oke, di video kali ini aku lebih ke sharing singkat, simple aja kepada kalian. Jadi gimana nih dengan Sony Xperia X Compact dipakai di tahun 2021? Ya, di sini aku akan share beberapa poin plus atau poin yang rada kurang di HP ini. Aku sendiri sudah pakai HP ini tuh sekitar hampir seminggu ya. Seperti yang kalian lihat, udah aku pakein soft case. Soalnya aku tipe orang yang nggak bisa make HP tanpa soft case, alasannya sih licin pegangannya. Ya, untuk harga S Compact ini di angka 700 sampai 900 ribu ya, tergantung kondisinya seperti apa. Soalnya sekarang nyari HP begini susah karena faktor pemblokiran email. Oke, dan pengalaman pertamaku dengan HP ini, experience-nya adalah HP ini tuh compact ya. Ya, namanya juga S Compact. Ya, ini HP kecil banget, mungil banget, serius, layarnya cuma 4,7 inch. Seperti yang kalian lihat, kalau dibandingin dengan tren HP zaman now itu sangat jauh. Sekarang hampir susah banget nyari HP compact. Jadi HP ini tuh alternatif buat kalian yang suka HP kecil. Jadi layarnya itu bisa digapai dengan satu jempol, kanan, kiri, atas, bawah itu bisa. Dan ya pokoknya dipakai satu tangan, dipakai sambil motoran, dipakai dimasukin ke dalam kantong. HP ini fix, enak banget, simple banget, satu tangan bisa. Dan untuk desainnya sendiri juga menurut aku masih masih oke lah untuk di tahun 2021, nggak pasaran ya. Soalnya HP sekarang ya bodinya gitu-gitu aja menurut aku ya. Dan ya untuk kualitas layarnya, meskipun seperti yang kalian lihat ini ya jadul ya, 16:9, nggak poni-ponian, tapi ini enak coy. Sudut pandangnya seperti yang kalian lihat. Ini meskipun masih di 720 pixel, tapi yang membedakan layar mahal dan layar murah itu biasanya di sudut pandang. Kalau dilihat dari bawah, samping, kanan, kiri, rada miringin HP-nya itu udah jelas banget. Kalau HP murah itu layarnya rada, brightness-nya rada ngeredup, terus warnanya rada berkurang, terus kalau buat rada scrolling juga rada kayak pecah-pecah ya menurut aku. Tapi kalau di HP ini brightness-nya oke, sudut pandangnya lumayan vivid, dan warnanya juga masih bisa dibilang enak, adem banget, serius. Nih kalau buat nonton-nonton konten-konten di Instagram isinya ciwi-ciwi cantik itu, wah itu gila sih. Itu masih enak banget, layarnya masih adem di mata, itu enak. Aduh, sejuk. Ya, kalau ngomongin teknologi di sini sih IPS LCD 720 pixel, kerapatannya di 300-an ppi. Terus sudah memiliki teknologi apa ya namanya? Extra T Engine dan Triluminous Display. Pokoknya dari segi layar oke lah, Sony the best. Ini juga bukan HP murah ya, kali itu juga HP di atas 5 juta lah. Ya, intinya dari segi desain compact, ukuran mungil, di satu tangan bisa. Terus ditambah lagi kualitas layarnya masih enak banget buat ngetik, buat nonton-nonton, ini masih padet banget layarnya, ini sih oke sih, masih nyaman. Terus untuk masalah performaan, susah banget ngomong performa. Ya, masalah performa kinerja di HP ini tuh make chipset Snapdragon 650 ya. Kalau dilihat-lihat ini bukan ala-ala flagship ya, tapi ya seri X Z Compact itu namanya. Kalau di Sony itu sekelasnya 2016 kan ada flagship X Z, tapi ini X Compact, sebenarnya sama aja X Z Compact sih, tapi ya diturunin beberapa part, misalnya di bagian chipset. Ya, chipset Snapdragon 650 juga nggak bisa diremehkan. Ini chipset masih kelas kelas apa ya? Kelas menengah ya. Kalau dipikir-pikir di HP zaman now itu harganya juga masih di atas 2 jutaan. Dari segi performa HP ini nggak ada masalah menurut aku, buat medsosan, buat sosial media, buat nonton-nonton konten-konten di YouTube atau Instagram masih smooth-smooth aja menjalankan. Beberapa aplikasi juga masih enteng, jarang ada lag. Dan ya, menurut aku sendiri, aku dari segi performa nggak ada nemuin masalah di HP ini, serius. Tapi kalau kalian nanya buat game, ya aku rada kurang nyaman kalau HP ini dijadikan buat game. Alasan pertama ya jelas layarnya kecil, terus ditambah lagi baterainya kecil, nanti akan dibahas di akhir video di bagian minus.
Terus ya kalau buat ngegame nggak tahu kenapa masih rada ada panas guys. Meskipun nggak sepanas ala-ala X Z series 820 atau Z5 series 810, itu panas banget sih. Tapi kalau di sini tetap nggak bisa dikatakan di sini itu adem kalau buat ngegame. Jadi HP ini kurang 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 nyaman kalau buat ngegame. Jadi aku nggak bisa bilang kalau ngegame di HP ini enak seperti tadi. Layar kecil, baterai kecil, terus rada panas. Ya mungkin kalian yang pakai HP ini, kalian gamer, bisa dong ditulis di kolom komentar gimana pengalaman ngegame di HP ini, apakah masih sama kayak perkataan aku tadi. Ya seperti itu, panas, boros, terus dari rada rada kecil layarnya. Terus next di bagian poin plus, ya yang aku rasakan di HP ini adalah dari segi kameranya. Kamera di HP ini meskipun single lens, nggak kayak HP zaman now itu lebih dari dua lensa lah, banyak banget intinya. Ini masih single lensa dan resolusinya 23 megapiksel. Yang aku rasakan masih cakep guys untuk kamera, lebih khususnya bagian perekaman video. Kalau buat foto ini menurut aku masih biasa-biasa aja lah. Fiturnya juga jelas kalah, nggak ada bokeh, nggak ada ultra wide. Tapi kalau buat perekaman video ini masih bisa diandelin banget di tahun 2021. Ini masih kayak setara HP di atas 2 jutaan lah. Kalau buat video ini bisa rekam maksimal di Full HD 1080 pixel, tapi juga bisa rekam di 60 fps. Ya 60 fps itu semut banget. Kalian bisa otak-atik. Dan ini juga ada fitur stabilisasi yang bisa diaktif pintar atau bisa stabil. Dan ya intinya kalau buat video HP ini masih poin plus. Ya sudut pandang videonya oke, apa gelap terangnya oke, dynamic range oke, seperti yang kalian lihat kalau buat video sambil motoran dengan satu tangan ini ya, dengan satu tangan, jalannya bukan aspal yang kayak artis-artis selebgram mulus, enggak. Di sini rada guncang-guncang dikit, tapi hasil videonya masih lumayan stabil. Dan ingat, gelap terangnya enggak cedat-cedut. Ini adalah poin plus banget untuk video. Oh ya, jangan lupa untuk bagian video tes kamera kalian rada ditingkatin lah ya untuk menontonnya, mungkin di 720 pixel. Ya, dan gimana untuk kamera depan? Untuk kamera depan ini sih bagian videonya ya lumayan oke lah, ada fitur stabilisasi. Cuma rada ngecrop ya. Jadi ya tapi ini rada lumayan guys. Stabilisasi di kamera depan aku rasa di HP 2 jutaan sekarang belum ada deh. Ya, kalau buat foto-foto jelas ya, selfie-selfie. HP ini seperti tadi yang aku bilang, HP zaman now udah bagus-bagus banget. Selfie-nya udah cantik-cantik banget meskipun orangnya nggak cantik lah. Ya, intinya dari foto ini rada biasa, tapi untuk video HP ini masih cukup lumayan baik sektor kamera belakang ataupun kamera depan. Oke, dan sekarang tinggal ngomongin sedikit hal-hal yang rada kurang enak di HP ini. Ya, aku sendiri sudah menggunakan dan aku ada beberapa catatan yang mungkin di-share akan bikin kalian jadi pikir-pikir banget untuk membeli si HP kecil Sony Xperia S Compact ini. Ya, mungkin gimana ya? Yang pertama di HP ini adalah masalah jaringan. Oke, single SIM itu nggak masalah ya, karena ini udah takdirnya si S Compact, tapi ke jaringannya itu nggak stabil guys. Dulu aku nggak merasakan seperti ini, tapi semenjak pemblokiran IMEI kita susah nyari yang all provider, ditambah lagi jaringannya nggak stabil. Seperti yang tadi kalian lihat, kalau jaringannya ini 4G plus dan aku matikan, aku hidupkan lagi, nggak nongol tuh jaringan, datanya malah hilang dan ini biasanya rada nunggu atau rada perlu settingan-settingan tambahan guys. Dan ya intinya bagian ini nggak stabil banget dan menurut aku nggak, rada ngeganggu banget. Kadang kita butuh data cepet tapi ini nggak bisa ya, dan kadang juga rada harus beradaptasi dengan settingan-settingan APN lah, perubahan jaringan, terus jaringan manual ya, pokoknya rada ribet lah. Dan kekurangan selanjutnya cukup fatal, tapi ini kekurangan hampir dimiliki oleh semua HP compact. Ya karena HP compact, HP kecil otomatis memiliki ruang yang kecil untuk baterainya. HP ini hanya memiliki 2700 mAh. Ya, dengan baterai segini
Ini rada jauh banget dengan tren HP zaman sekarang di atas 5000 mAh. Jelas untuk kebutuhan harian ini jelas kurang. Sehari itu biasanya perlu 2 kali ngecharger. Kalau buat kaum rebahan yang rada parah dikit ngegamenya, bahkan bisa sampai 3 kali ngecharger. Kekurangan selanjutnya dari segi hawa panas masih ada di HP ini, meskipun nggak sepanas di 800 atau 820 Snapdragon, tapi ini tetap aja cukup panas. Oh ya, sedikit tambahan, kalau HP ini sudah ada fitur IP rating tahan air, ada fitur 18 watt fast charging, stereo speaker, NFC, fingerprint di bagian samping. Ya, selebihnya kalian bisa menambahkan di kolom komentar HP compact apa yang harganya di bawah 1 juta tapi lebih bagus dari S Compact ini. Video sekian dan bye.